saya akan membahas materi mengenai pentingnya penerapan akuntansi pada suatu etika profesi. Nah, namun sebelum kita mengetahui bagaimana sih pentingnya penerapan akuntansi itu dalam suatu etika profesi, nah, jadi kita di sini harus mengetahui apa itu akuntansi secara umum, bagaimana peran akuntansi, bagaimana hasil atau apa hasil yang dihasilkan dari proses akuntansi itu, serta dengan demikian kita bisa mengaitkan akuntansi itu dengan perilaku dalam suatu etika profesi, sehingga kita bisa menghubungkan bagaimana sih pentingnya penerapan akuntansi itu pada suatu etika profesi. Nah, di sini saya tidak hanya membahas tentang materi, jadi di sini saya memberikan satu contoh kasus yang sudah saya searching di internet beserta penjelasannya. Nah, tidak lupa di sini saya menggunakan referensi buku teori akuntansi. Buku teori akuntansi yang dikarang oleh Ibu Logede Kusuma Dewi, Ibu Lo Astri Safitri, dan Pak Made Duta Atmaja. Nah, serta referensi-referensi lainnya yang sudah saya searching di internet. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan atau menyimak video ini sampai selesai ya, sehingga kalian bisa mendapatkan manfaat serta ilmu tambahan mengenai penerapan akuntansi. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, jadi mari kita sama-sama untuk menyimak pembahasan berikut ini. Selamat menonton! Dalam kaitannya, akuntansi itu dibedakan menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Tujuan akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan serta laporan keuangan yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen adalah suatu disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan perhitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta pengambilan keputusan, di mana para akuntan manajemen ini dituntut untuk bertindak jujur, terpercaya, dan etis. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, akuntansi itu adalah suatu seni mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, dan menganalisis data keuangan untuk pengambilan suatu keputusan, di mana dalam proses akuntansi tersebut akan menghasilkan sebuah informasi keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, seperti pihak internal maupun pihak eksternal yang ada di suatu organisasi tersebut. Nah, seiring berkembangnya ilmu akuntansi, ada beberapa pihak yang memberikan pandangan yang berbeda-beda mengenai akuntansi, seperti akuntansi sebagai suatu ideologi, akuntansi sebagai bahasa bisnis, akuntansi sebagai catatan historis, akuntansi sebagai sebuah sistem informasi, akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini, akuntansi sebagai komoditas, akuntansi sebagai pertanggungjawaban, dan akuntansi sebagai teknologi. Bagaimana peran akuntansi? Peran akuntansi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sebagai aktivitas jasa. Sebagai suatu aktivitas jasa, akuntansi mengumpulkan dan mengolah data transaksi perusahaan untuk memenuhi beberapa hal seperti kebutuhan pihak eksternal akan informasi keuangan yang menyangkut perusahaan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kebutuhan pihak internal atau manajemen akan informasi yang diperlukan untuk membuat perencanaan, melaksanakan, dan mengendalikan operasi perusahaan. Peran yang kedua yaitu akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Akuntansi mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi keuangan yang menyangkut suatu entitas untuk membuat suatu keputusan. Oleh sebab itu, tugas utama akuntan adalah memberikan informasi untuk membantu para pemakai membuat keputusan.
Nah, keputusan-keputusan ekonomi tersebut menentukan bagaimana sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya dialokasikan untuk kepentingan perusahaan. Sebagai suatu sistem informasi, akuntansi membantu masyarakat dalam menentukan jenis dan kuantitas barang dan jasa apa yang harus disediakan, berapa banyak barang atau jasa yang harus disediakan, kapan barang dan jasa harus disediakan, dan sebagainya. Akuntansi berhubungan dengan beberapa disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu ekonomi, manajemen keuangan, psikologi, komunikasi, teknik, dan seterusnya. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip dari ilmu yang lain, akuntan dapat mengetahui dan memahami bagaimana para pemakai laporan keuangan memproses informasi akuntansi dan bagaimana informasi akuntansi itu mempengaruhi keputusan mereka. Apa yang dihasilkan dari proses akuntansi? Proses akuntansi ini menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, serta menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dikatakan sehat atau tidaknya dalam laporan keuangan yang dihasilkan, maka sangat dibutuhkannya pemahaman, kejujuran, serta rasa tanggung jawab yang tinggi dari seorang yang mempunyai jabatan profesi akuntan dalam organisasi tersebut. Bagaimana perilaku profesi akuntan? Etika dalam suatu akuntansi sering disebut sebagai hal yang klasik. Mengapa demikian? Karena penggunaan informasi akuntansi menggunakan informasi yang penting serta dapat memuat suatu pengambilan keputusan. Profesi dalam akuntansi keuangan memegang rasa tanggung jawab yang tinggi kepada publik, di mana tindakan akuntansi yang tidak benar tidak hanya merusak suatu bisnis, akan tetapi hal tersebut juga dapat merusak auditor perusahaan yang tidak mengungkapkan suatu salah saji. Kode etik yang kuat serta kepatuhan terhadap etika dapat memberikan suatu kepercayaan bagi para investor sehingga dapat mengarah terhadap hal yang pasti serta aman bagi investor. Para akuntan dan auditor dapat menghindari dilema etika dengan memiliki pemahaman yang baik tentang pengetahuan etika. Hal tersebut memungkinkan mereka dapat membuat pilihan yang tepat. Mungkin hal itu tidak berdampak baik bagi perusahaan, akan tetapi dapat menguntungkan bagi masyarakat yang bergantung pada akuntan atau auditor. Aturan kode etik yang ada menjadi panutan bagi akuntan dan auditor untuk mempertahankan standar etika dan memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat, profesi, dan organisasi yang mereka layani. Beberapa bagian kode etik yang disoroti adalah integritas dan harus jujur dengan transaksi mereka, objektivitas dan kebebasan dari konflik kepentingan, kebebasan auditor dalam penampilan dan kenyataan, penerimaan kewajiban dan pengungkapan kerahasiaan informasi non-luar, kompetensi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaan. Akan tetapi, terkadang terjadinya penyimpangan terhadap etika profesi ini, seperti halnya pada kasus berikut. Salah satu kasus akuntansi keuangan yang terjadi yaitu pada PT Kereta Api Indonesia tahun 2006, di mana transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara atau BUMN, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahun yang diterbitkan pada tahun 2005, pihak KAI mengumumkan bahwa keuntungan sebesar 6,90 miliar telah diraihnya. Padahal apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar 63 miliar. Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Komisaris PT Kereta Api Indonesia
mengungkapkan bahwa ada manipulasi laporan keuangan dalam PT KAI yang seharusnya perusahaan mengalami kerugian tetapi dilaporkan mendapatkan keuntungan. Komisaris PT KAI mengetahui bahwa sejumlah pos-pos yang seharusnya dilaporkan sebagai beban bagi perusahaan tetapi malah dinyatakan sebagai aset perusahaan. Jadi di sini ada permainan atau trik-trik akuntansi yang sedang dijalankan. Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa perhitungan pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan sehingga sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian. Dari kasus tersebut kita dapat menyelesaikannya sebagai berikut. Dari pembahasan kasus tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya masing-masing permasalahan telah memiliki peraturan yang jelas dalam pengaturannya. Seharusnya perusahaan-perusahaan terkait menggunakan peraturan tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Di dalam kasus yang terjadi, peran akuntan di dalam perusahaan sangat nyata bahwa mereka juga turut ambil bagian pada operasi perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Ketika menemui suatu permasalahan terkait etika dalam perusahaan, seharusnya akuntan baik secara individu maupun bersama-sama dengan koleganya, baik secara formal maupun tidak formal, wajib mempertimbangkan banyaknya faktor dalam kaitan penyelesaian permasalahan etika yang ada di perusahaan. Dan apabila dalam penyelesaiannya tidak dapat menemukan jalan keluar, maka sebaiknya pihak akuntan ini berkonsultasi dengan perusahaan atau bahkan meminta nasihat profesional dari organisasi profesi yang relevan. Bahkan penasihat hukum tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan. Meskipun demikian, akuntan perusahaan mungkin menghadapi ancaman intimidasi di mana ada tekanan bahwa akuntan perusahaan bekerja untuk perusahaan sehingga objektivitasnya terpengaruhi. Hal tersebut sangat menjadi tantangan bagi akuntan internal perusahaan. Nah, dengan demikian dapat dikatakan mengapa pentingnya penerapan akuntansi pada suatu etika profesi. Karena dengan menerapkan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di setiap negara, itu akan membantu dalam meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Salah satunya yaitu kebangkrutan. Selain itu, etika dalam akuntansi sangat penting diterapkan karena dengan adanya etika yang baik akan dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di dalam perusahaan organisasi tersebut. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai pentingnya penerapan akuntansi pada suatu etika profesi. Sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir, penerapan akuntansi ini sangat penting sekali, apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Jika penerapan akuntansi ini tidak dilakukan dengan baik, maka dapat mempengaruhi laporan keuangan yang ada di perusahaan itu. Dan mungkin saja bisa merugikan perusahaan itu sendiri jika pihak-pihak yang bertanggung jawab itu tidak konsisten untuk menerapkan penerapan akuntansi ini. Nah, sekian pembahasan pada video kali ini. Apabila ada salah-salah kata dalam pembahasan video kali ini, saya mohon maaf dan sampai jumpa. Terima kasih.